Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsiya bittaqwallahil aliyyil azim al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah dan pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya, upaya dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah lah sendirian yang merahkan semua musuh. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana yang difirmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, sebagai rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain.
Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin rahimakumullah, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa dan bebas. Dengan nikmat kemerdekaan pula, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa, dan saudara-saudara setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah, marilah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Yaitu dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan menjadi kuat. Namun sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri, bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin rahimakumullah, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata, tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lainnya. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah. Lalu apa gerangan fondasi dari bangunan negeri ini? Fondasinya adalah faham dan berhaluan yang moderat. Faham dan haluan yang moderat dalam berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terutama faham, pandangan, dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Islam memerintahkan kita agar berfaham moderat atau wasatiyah, tidak ghulu, tidak melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir atau ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan oleh Islam. Tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Faham keagamaan yang moderat adalah faham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Faham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan faham yang ghulu, yang taksir dan ekstrim telah memperandakan dan meluluhlantakan berbagai negara. Contoh konkretnya di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain-lain. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Faham takfir sumuli atau pengkafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sefaham. Faham pengkafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduhnya dengan taghut. Faham pengkafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabarruk, tawasul, peringatan Maulid Nabi dan ziarah makam para nabi dan wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan diri banyak orang. Akibat paham-paham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi apabila faham dan pemikiran ekstrim tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Hadirin rahimakumullah, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta,
yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jika kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan, jadi kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan faham-faham Ahlus Sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Faham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Bersama kita jadikan Indonesia lebih maju. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.